Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibn Haulatika dari program studi Sejarah Peradaban Islam NIM 53010220021 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di kesempatan kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang ide gagasan seseorang yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak dosen Haryo Aji Nugroho Esos MA di mata kuliah sosiologi. Langsung ke pembahasan. Apa itu ide? Sebagai rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang benar-benar meliputi pikiran. Gagasan seperti halnya ide memikirkan ada hasil dari pemikiran. Ide dan gagasan menjadi faktor pemicu perubahan yang signifikan. Mereka menggerakkan orang-orang untuk bertindak, mendorong inovasi dan membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Itu adalah contoh ide dari gagasan dalam perubahan. Ini contoh dari ide gagasan gerakan pemberontakan kaum proletar yang bertujuan untuk melawan golongan kapitalis dan memperjuangkan prinsip-prinsip komunis. Sejarah telah itu mencatat beberapa contoh gerakan. Contohnya seperti Revolusi Rusia pada tahun 1917 dan Revolusi Tiongkok pada tahun 1949. Dalam kasus Revolusi Rusia, kaum proletar yang terpikirkan dan tertindas oleh sistem kapitalis yang ada, terinspirasi oleh ideologi komunis yang diprakarsai oleh tokoh seperti Karl Marx dan Vladimir Lenin. Ide-ide komunis ini mendorong mereka untuk menyatukan kekuatan, mengorganisir diri dan melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan yang ada pada waktu itu. Mulai perjuangan persenjataan dan perubahan sosial politik yang radikal, gerakan ini akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan dan memperoleh kekuasaan. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam sistem politik dan ekonomi di Rusia dengan mendirikan negara sosialis Soviet Union yang berbasis pada prinsip-prinsip komunis. Demikian pula Revolusi Tiongkok. Ini adalah contoh dari kedua, juga dipicu oleh ideologi komunis yang diperkenalkan oleh Mao Zedong. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan kaum proletar terhadap sistem feodal dan kapitalis yang menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Para pemberontak memperjuangkan ide komunis dengan memobilisasi massa, melakukan pemberontakan bersenjata, dan akhirnya menggulingkan pemerintahan nasionalis yang ada di bawah pemerintahan Kuomintang. Revolusi ini membawa berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang berlandaskan prinsip-prinsip komunis. Dalam kedua contoh ini, ideologi komunis menjadi pemacu utama dalam gerakan pemberontakan kaum proletar. Ide dan gagasan komunis memberikan kerangka pemikiran, tujuan, dan motivasi bagi mereka untuk melawan sistem kapitalis yang dianggap menindas. Melalui aksi kolektif dan perjuangan politik, gerakan ini berhasil merubah tatanan politik dan ekonomi serta membawa perubahan sosial yang signifikan. Itulah contoh dari beberapa ide gagasan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang ide-ide gagasan di mata kuliah sosiologi yang diambil oleh Bapak Haryo Aji Nugroho Esos. Itulah beberapa contoh tentang ide gagasan kaum proletar mengenai kaum komunis. Cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan Bapak dosen dan teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.